Ajang ini adalah untuk memperkenalkan santri baru, kegiatan pondok, lingkungan pondok, juga nilai-nilai yang kami anut. Jadi inti dari acara ini tuh untuk perkenalan kepada anak baru. Ya, gitu. Dan dengan moto tahun ini santri generasi Z optimis menatap Indonesia Emas 2045. Ya, betul. Tema ini bukan moto ya, tema dengan harapan kami kan santri generasi Z nih. Kami pengen ketika satu abad Indonesia yang nantinya Indonesia ini Indonesia emas bukan Indonesia cemas begitu. Pak Kiai sendiri ngomong di sini tuh adalah sekolah kepemimpinan. Kita di sini belajar gimana cara memimpin dan dipimpin. Harapan kita semua ya, kami berharap seluruh santri itu bisa mengambil semua atau seluruh pengalaman dari acara ini, mulai dari segi keterampilan, kerjasama, tanggung jawab, dan keorganisasian, serta menghadapi bagaimana menyelesaikan masalah secara efektif. Kamera rolling and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, bersama saya Fahri Ahmad Fadilah sebagai host Tazaka TV. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ketua Panitia Pekan Perkenalan Futbatul Ars 2024 Pondok Modern Tazaka. Bersama kita Allah Ridho Pasha, Allah Dafaulian, dan Allah Rifki Haidar. Dan langsung saja kita simak bersama. Mungkin ada tantangan, kendala, dan mungkin ada susah payahnya dari panitia-panitia Pekan Perkenalan Futbatul Ars ini dalam menjalankan amanat, dalam menjalankan tugas, demi tercapainya kegiatan yang sangat besar, event tahunan Futbatul Ars. Oke, langsung saja kita dengarkan. Mungkin bisa dijawab kepada anak-anak sekalian. Yang pertama ini, mungkin bisa diceritain gimana sih latar belakang, terus tujuan, kalau mungkin ada tagline atau moto yang berkenaan sama apel tahunan Pekan Perkenalan Futbatul Ars ini. Silahkan dijawab. Ya, jadi Pekan Perkenalan Futbatul Ars diadakan setiap tahun sebagai tradisi dan sunnah pondok. Ajang ini adalah untuk memperkenalkan santri baru, kegiatan pondok, lingkungan pondok, juga nilai-nilai yang kami anut. Jadi nanti di dalam apel itu ada acara-acara yang menyajikan ekstrakurikuler seperti aeromodeling, gimnastik yang salto-salto itu, terus juga olahraga-olahraga futsal, basket. Nah, terus pada tahun ini kami mengangkat tema Santri Generasi Z Optimis Menatap Indonesia Emas 2045, begitu. Jadi inti dari acara ini tuh untuk perkenalan kepada anak baru. Ya, gitu. Dan dengan moto tahun ini Santri Generasi Z Optimis Menatap Indonesia Emas 2045. Ya, betul. Kalau boleh tahu apa sih alasannya diambilnya tagline besar ini? Bisa dijawab mungkin? Ya, dengan kami mengangkat tema ini, bukan moto ya, tema dengan harapan kami kan santri generasi Z nih. Kami pengen ketika satu abad Indonesia yang nantinya Indonesia ini Indonesia emas bukan Indonesia cemas begitu. Kami santri optimis menatap, bukan pesimis, karena Indonesia emas ini wajib diwujudkan begitu. Dengan santri-santri generasi Z. Mungkin pemuda-pemuda di luar sana, siswa di luar sana itu mengecewakan ya. Mungkin. Terus kami sebagai santri dengan kegiatan-kegiatan yang full 24 jam non-stop, ya kan, dibimbing, dididik menjadi pemimpin untuk menjadi motor penggerak kebenaran di Indonesia Emas 2045 nanti begitu. Berarti dari santri Tazaka udah mempersiapkan nih 2045 udah optimis banget buat nyiapin Indonesia Emas. Ya, seperti itu ya. Banget. Jadi dengan adanya acara apel tahunan ini juga sebagai wadah, betul ya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya kita lihat
Berarti santri Tazaka itu optimis banget menatap Indonesia Emas 2045. Banget, optimis banget. Optimis banget, benar. Keren. Ini Dan kan juga kita temanya santri generasi Z optimis menatap Indonesia Emas. Mungkin yang di rumah-rumah mungkin pada ngira, wah ini Tazaka terlalu politik mungkin ya. Karena Indonesia Emas itu adalah salah satu moto juga di presiden kita sekarang. iya benar. Presiden kita salah satu motonya adalah Indonesia Emas 2045. Tapi sebenarnya tema kita itu bukan untuk lebih ke politik, tapi karena kita santri generasi Z nih, kita santri Pondok Modern Tazaka, dididik gimana nanti kedepannya sebagai pemimpin. Karena Pak Kiai sendiri ngomong di sini itu adalah sekolah kepemimpinan. Kita di sini belajar gimana cara memimpin dan dipimpin. Makanya kita mengangkat tema Indonesia Emas 2045 sebagai tema tahun ini, karena kami yakin nanti di 2045 kami santri sekarang nih, santri generasi Z, bisa memimpin Indonesia Emas nanti. Berarti kaitannya tuh diadakan acara ini, ngangkat tema ini tuh sebagai bentuk pendidikan. Iya. Iya, betul. Sebagai bentuk pendidikan. Dan kalau boleh tahu, mungkin apa sih persiapan yang dilakukan sama panitia guna menyelenggarakan apel tahunan ini? Terutama mengingat pentingnya acara ini tuh dalam kalender pendidikan yang ada di Pondok Modern Tazaka. Silahkan Allah. Jadi kita ini mempersiapkan pekan perkenalan Khutbatul Ars itu dari jauh-jauh hari. Mulai dari organisasinya, mulai dari strukturnya, dan kita semua melibatkan guru-guru serta santri, dan mungkin ada tokoh-tokoh lain seperti itu. Berarti yang turut andil dalam mensukseskan apel tahunan ini tuh nggak cuma santri doang, Ya, berarti ya. betul. Ada dari guru, dari asatid, dari kiai. Ya. Berarti semua turut terlibat. Ya. Bagus. Dan mungkin dalam dinamika apel tersebut, acara tersebut, event tersebut yang dilakukan secara tahunan, ada nggak sih tantangan terbesar bagi panitia dalam merancang, dalam mengonsep susunan acara yang bakal ditampilin pas pekan perkenalan tersebut? Kalau untuk tantangan sendiri itu sebenarnya banyak ya Rafari. Karena acara besar kayak gini tuh seharusnya sekelas EO yang ngurus. Jadi event organizer. Ya. Jadi kita santri di sini tuh dilatih gimana caranya untuk mengurus acara yang besar. Jadi itu tantangan tersendiri buat kita. Dan kita alhamdulillahnya juga dibantu oleh seluruh musrif, dan dari santri kelas 1 sampai kelas 5 kita dibantu. Jadi semua tantangan sebenarnya banyak, cuma dengan bantuan itu, dengan bantuan musrif dan bantuan santri dari kelas 1 sampai kelas 5 itu alhamdulillah tantangannya minimalisir lah. Jadi Berarti sebenarnya banyak tantangan kalau disebut tantangan tuh. iya benar juga. Berarti dengan adanya tantangan itu membuat kita semakin semangat. Jadi menjadikan itu sebagai pembelajaran, juga sebagai pendidikan yang ada di Pondok Modern Tazaka ini. Itu pemirsa. Dan mungkin apa sih yang sebagai antum kan panitia, ketua panitia lagi, apalagi apa sih harapan antum yang bisa diambil mungkin buat para santri dengan adanya acara pekan perkenalan Khutbatul Ars ini? Jadi harapan kita semua ya, kami berharap seluruh santri itu bisa mengambil semua atau seluruh pengalaman dari acara ini. Mulai dari segi keterampilan, kerjasama, tanggung jawab, dan keorganisasian, serta menghadapi bagaimana caranya, bagaimana menyelesaikan masalah secara efektif. Seperti itu. Ini juga termasuk bagian dari pendidikan karakter di pondok ini. Berarti emang apapun yang ada di Pondok Modern Tazaka ini nggak jauh dari mananya Pendidikan. Iya, Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan santri adalah pendidikan. Bagus sekali. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan santri itu pendidikan. Benar. Jadi nggak bisa apa yang dilihat, didengar, dirasakan santri itu jauh dari kata pendidikan, nggak bisa. Betul. Tuh. Dan itu mungkin pemirsa Tazaka TV
telah kita simak bersama tanggapan, ulasan, dan penjabaran dari tantangan, dari persiapan, dan dari segala hal yang berkenaan sama apel tahunan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars ini. Jadi harapan dari ketua-ketua panitia adalah dengan adanya Pekan Perkenalan Khutbatul Ars ini menjadikan santri itu memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa kebersamaan, memiliki rasa ukhuwah Islamiyah, dan juga untuk melatih jiwa para santri dalam kultur pendidikan yang ada di Pondok Modern Tazaka ini. Seperti itu. Ya, baiklah pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di ujung podcast bersama Ketua Panitia Khutbatul Ars 2024 Pondok Modern Tazaka. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.